semester. Balik lagi di podcast 11 Part. Di sini masih aku dengan Aren yang suaranya semakin berat kayak nanggung beban hidup. Ya kan? Nggak gitu juga, Ren. Itu namanya perubahan biologis yang keren. Bareng aku, Novi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti dialami semua orang, tapi sering banget bikin kita bingung pas bercermin di kaca. Yaps, kita bakal bahas tentang pubertas, masa di mana tubuh kita itu mengalami update software besar-besaran. Dan sebelum itu, kita itu sudah mendatangi tim ahli yaitu Mani, Rian, Natasha, dan Dara. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengundang kami. Jadi semoga podcast ini bisa berguna untuk kalian. Oke, mulai dari yang dasar ya, Ri. Sebenarnya pubertas itu apa sih? Kenapa orang-orang bilang ini masa transisi yang krusial? Oke, jadi pubertas itu adalah masa perkembangan biologis yang pesat yang menjadi transisi dari anak ke individu dengan kemampuan produksi. Proses ini dimulai saat otak memberi instruksi kimiawi ke kelenjar untuk melepaskan zat pengguna perangsang dan perangsang organ tubuh. Wah, jadi pusat kendalinya ada di bagian kepala ya, bukan ada organ bawah. Nah, benar banget ya, pusatnya itu ada di hipotalamus. Nah, ini rilis hormon dari NMDA sebagai komandan utama yang memerintahkan kelenjar pituitari yang menghasilkan FSH dan LH. Pada wanita, hormon itu berlangsung seperti menjadi menstruasi, dan kalau misalnya pada laki-laki itu bisa menjadi seperti perangsang produksi hormon. Wah, menarik banget ya. Yang kita bahas pada kali ini, aku jadi ingat nih pengalamanku, yang dimana ada salah satu modul, yaitu modul tentang kita pada segmen berani, yaitu untuk para remaja sekitar 10 sampai 14 tahun. Nah, yang dimana modul ini sangat menarik banget nih guys, tentunya pada pubertas. Di sana modul itu mencantumkan tentang pubertas. Nah, selain itu juga kita harus nih terbuka kepada orang tua kita, teman-teman kita tentang pubertas itu sendiri. Dan juga kita tidak boleh malu nih teman-teman semuanya untuk membahas tentang pubertas. Ya, setuju banget sama Dara. Kadang kita suka nanya, padahal hormon-hormon kayak estrogen, progesteron, dan testosteron itu juga mengaruhi sistem limbik kita, alias pusat emosi. Makanya remaja sering banget ngalamin frustasi, emosi, atau mood swing. Nah, sekarang kita rincikan dong ciri-cirinya biar sobat semesta bisa cross check. Mani, tolong datanya. Oke, kita dari jadi beberapa hal dulu ya. Yang pertama itu ada ciri prima. Nah, kalau ciri prima itu berkaitan langsung dengan kematangan organ reproduksi. Nah, contohnya itu seperti menstruasi pada perempuan dan ada juga besar pada laki-laki. Lalu yang kedua itu ada ciri sekunder. Nah, ciri sekunder pada perempuan itu misalnya seperti perubahan hubungan yang terjadi pada perempuan, misalnya badannya besar, lalu ada tubuhnya rambut di area tertentu. Lalu yang ketiga ada itu ciri sekunder pada laki-laki. Nah, sama juga nih perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki, misalnya suara yang lebih besar, lalu tunjang. Lalu juga ciri psikis. Nah, kalau ciri psikis ini terganggu pada, jangan terganggu sih, tapi melainkan kayak ada perubahan pada segi emosional pada pertumbuhan. Terus kalau tubuh sudah berubah gitu, cara merawatnya gimana, Ra? Kan nggak lucu kalau cuma didiamkan. Oke, jadi menurut aku cara merawat diri kita nih teman-teman semuanya, yang dimana yang pertama itu adalah menjaga kebersihan di tubuh kita. Nah, terutama pada perempuan ya teman-teman semuanya, yang dimana perempuan itu kan mengalami menstruasi. Nah, kita harus bersih nih pada saat menstruasi. Kita harus rajin membersihkan area intim kita. Lalu kita juga harus mandi dalam sehari. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, kita harus memakan seimbang maupun isi piringku teman-teman semuanya untuk menjaga daya tahan tubuh kita, memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu juga bisa nih mempercantik diri, terutama pada anak remaja teman-teman.
Nah, selanjutnya itu adalah bangun body positif. Jangan bandingkan diri kamu dengan yang lain teman-teman semuanya. Karena jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh nggak bisa berkembang, kita tuh malah nge-stuck pada saat di sana juga. Selain itu juga kita bisa menjadi lebih insecure nih teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kalian kan tadi ada nyebutin menstruasi sama mimpi basah. Menstruasi sama mimpi basah itu apa sih? Oke, aku izin jelasin tentang menstruasi dulu ya teman-teman semuanya. Jadi menstruasi itu adalah keluarnya darah dari vagina karena siklus alami bulanan. Nah, yang dimana siklus ini merupakan bagian dari proses normalnya pada wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Seperti itu teman-teman penjelasan singkat dari menstruasi. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai mimpi basah. Nah, mimpi basah itu merupakan ejakulasi saat tidur. Nah, jadi biasanya yang mengalami ini pria pada saat mengalami pubertas. Nah, sebagai tanda dari produksi hormon testosteron. Begitu teman-teman. Dari kalian ada nggak sih tips buat glow up? Apapun tips dari aku nih teman-teman semuanya jika ingin glow up. Nah, yang dimana yang pertama yaitu adalah bangun rutinitas, yaitu basic skincare. Nah, basic skincare ini merupakan salah satu hal yang wajib sekali dilakukan oleh para remaja tersebut teman-teman semuanya. Karena hormon itu sedang aktif-aktifnya, kulit itu biasanya jadi lebih berminyak ataupun lebih mahal. Nah, yang dimana cukup konsentrasi dengan adanya double cleansing. Terus misalnya kita ada moisturizer, kita pakai moisturizer, ataupun kita perlu banget nih di para remaja yaitu adalah memakai sunscreen. Sunscreen ini kan perlu banget ya teman-teman semuanya, terutama pada saat kita olahraga ataupun pergi keluar rumah. Yaitu penting banget sekali karena menjaga kulit kita itu dari paparan sinar matahari. Seperti itu teman-teman semuanya. Lalu yang kedua yaitu adalah perhatikan asupan nutrisi. Apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita? Yang dimana nutrisi ini kan merupakan terpancar di kulit kita. Nah, itu kita harus perhatikan. Nah, yang dimana tadi aku kan sudah sebutin beberapa tipsnya juga. Nah, itu merupakan misalnya kayak prinsip gizi seimbang, yaitu pastikan piring itu mengandung karbohidrat, protein, sayur dan juga buah-buahan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita juga harus kurangi junk food ataupun gula supaya makanan ini gulanya itu sangat tinggi sekali teman-teman, sehingga bisa menimbulkan jerawat. Nah, lalu yaitu adalah yang paling basic sekali, kita tuh harus minum air putih setiap hari teman-teman, supaya misalnya kalau misalnya dehidrasi itu adalah kunci kulit kita yang terlihat kenyal dan juga sehat. Seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman, aku punya sedikit tips mengenai gimana sih caranya kita buat percaya diri sama nggak insecure nih teman-teman. Padahal kan sekarang ini banyak banget orang-orang tuh pada insecure sama nggak percaya diri. Jadi aku punya beberapa tips nih. Yang pertama, pastinya kalau misalnya kita pengen diri kita cantik, pastinya kita harus ngerawat diri kita sendiri dong. Gimana sih dengan cara tadi yang Dara sebutin, gimana sih caranya glow up? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara kalian buat nggak insecure. Lalu yang kedua, kalau misalnya kalian dikasih tahu nih, kamu gini dengan hal-hal yang negatif, kalian nih bisa membedah diri. Bukan cuman kayak mungkin itu memang salah ya, tapi mungkin dengan cara positifnya kalian bisa nih membentuk karakter yang baru dari buliannya mereka. Namun pada dasarnya bully itu kan emang nggak baik, cuman mungkin kalian bisa nangkep positifnya. Mungkin misalnya kalian dibilang kayak gini kayak gitu, mungkin dengan cara membenahi diri. Misalnya kalian dibilang bau, misalnya kalian bisa gimana sih caranya biar aku tampil lebih bagus, lebih baik gitu, lebih wangi gitu. Bisa mencari cara seperti itu. Sama yang terpenting, jangan dengerin omongan orang lain kalau misalnya itu bener-bener bikin kalian down dan nggak sesuai sama diri kalian. Kalau misalnya emang itu nggak sesuai sama diri kalian, ya udah jangan didengerin. Iya, benar banget. Saran dari aku, semoga nanti saran dari aku bisa membantu teman-teman semuanya buat lebih percaya diri, karena percaya diri itu penting dalam kehidupan kita. Ya, benar banget. Berarti Kak Yesus Dinda di MKPD kita ya, dia minder karena tingginya itu tiba-tiba balap teman cowok seumurannya dan stres karena jerawatnya. Karena menstruasi dan jerawat adalah manifestasi klinis normal dari pubertas itu sendiri. Menstruasi menandakan kematangan organ, sedangkan jerawat
obrolannya dalam banget ya hari ini. Intinya pubertas bukan soal cuma fisik, tetapi proses sistematik yang melibatkan otak dan mental juga. Nah, tepat banget nih teman-teman semuanya. Kita harus memahami sistem reproduksi kita sejak dari kecil hingga sekarang. Nah, yang dimana juga kita harus mempunyai pubertas bukan cuma soal fisik, tetapi proses sistematik yang melibatkan otak dan juga mental juga. Nah, selain itu juga pesan dari aku yaitu kita mulainya dari kecil, bukan dari awal petualangan besar itu. Nah, yang mana kita harus memahami tubuh kita, hargai prosesnya, lalu kita harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa ya, kasih tim. Stay healthy, stay smart, sobat semesta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kok gitu banget ya? Sekarang Gimana? Kakak lu. kita ngomong Cuk, gitu lah. Ya gitu Cuk. Kenapa? Mulai yang paling dasar dari sebenarnya pubertas itu apa sih? Kenapa orang-orang bilang ini masa transisi yang krusial? Nah, jadi pubertas adalah masa pertumbuhan biologis yang pesat, yang dimana terjadi transisi pertumbuhan dari anak ke individu dengan kemampuan reproduksi. Proses ini dimulai saat otak memberi instruksi ke sinyal kimiawi ke kelenjar untuk melepaskan zat perangsang ke dalam tubuh. Luar biasa banget nih teman-teman. Kasih ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.